Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ilmuwan bisa paham soal jutaan jenis hewan yang ada di bumi ini? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasianya dengan cara yang gampang dan seru. Yuk kita selami bareng dunia hewan yang luar biasa ini. Coba deh bayangin, dari semut yang kecil banget sampai gajah yang super besar, keragamannya itu wow banget. Terus gimana caranya kita bisa mengelompokkan mereka semua? Tenang, ternyata ada 3 kunci utama yang bisa bantu kita buat ngerti. Ini dia kerangkanya, simpel banget kok. Bentuk tubuh, tempat tinggal, dan cara bergerak. Dengan ngelihat 3 hal ini, kita nggak cuma sekedar mengelompokkan hewan, tapi kita juga jadi paham kenapa sih mereka punya bentuk dan perilaku kayak gitu. Semuanya itu soal adaptasi buat bertahan hidup. Oke, pertama kita mulai dari yang paling kelihatan jelas ya, fisik mereka. Ukuran dan bentuk tubuh hewan itu bukan asal jadi loh, itu tuh hasil evolusi jutaan tahun yang bikin mereka jadi mesin bertahan hidup yang sempurna. Ukuran itu penting banget di dunia hewan. Buat semut, jadi kecil itu anugerah, karena gampang ngumpet di mana aja. Beda lagi sama gajah, karena badannya besar, predator pun mikir 2 kali buat nyerang. Ukuran itu nentuin hampir segalanya, dari makanan mereka sampai cara mereka kabur dari pemangsa. Coba lihat deh, tiap ukuran itu punya keuntungannya masing-masing. Yang kecil itu lincah dan hemat energi. Yang sedang itu serbaguna, gampang banget beradaptasi. Dan yang besar ya jelas, kuat dan susah dikalahkan. Di alam liar, nggak ada satu ukuran yang paling benar. Semuanya ini adalah strategi sukses buat bertahan hidup. Oke, selain besar kecilnya, bentuk tubuh juga ngaruh banget. Apakah seekor hewan itu panjang dan ramping kayak ular, atau malah pendek dan kokoh kayak kura-kura? Nah, bentuk ini benar-benar mengubah cara mereka berinteraksi sama dunia di sekitar mereka. Kelihatan banget kan bedanya? Ular yang panjang dan fleksibel bisa nyelinap ke tempat-tempat sempit buat berburu. Sementara itu, kura-kura yang pendek dan padat itu seolah-olah bawa benteng pertahanannya sendiri di punggungnya. Bentuk tubuh mereka itu cerminan langsung dari gaya hidup mereka. Oke, kita udah paham soal bentuk tubuh itu penting. Tapi, bentuk tubuh itu kan didesain untuk lingkungan tertentu ya kan? Nah, sekarang yuk kita bahas konteksnya, tempat yang mereka sebut sebagai rumah. Tiap lingkungan, mau itu darat, air, atau udara, punya tantangannya sendiri-sendiri. Ya nggak mungkin dong kita pakai sirip buat manjat pohon. Hehe. Jadi, setiap hewan itu harus punya peralatan yang pas buat habitatnya. Dan disinilah kerennya desain alam. Kaki yang kuat buat di darat, sirip yang aerodinamis buat di air, dan sayap yang ringan buat di udara. Masing-masing fitur ini adalah solusi jenius untuk tantangan di setiap habitat. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau ada hewan yang nggak milih satu tempat aja? Hewan yang bisa hidup di perbatasan antara air dan darat. Nah, ini nih yang bikin kita masuk ke kelompok hewan yang spesial banget. Dan katak itu contoh paling sempurnanya. Mereka mulai hidup sebagai berudu yang 100% hewan air, napasnya pakai insang. Terus, terjadilah transformasi yang luar biasa. Tiba-tiba, dia punya paru-paru dan kaki. Siap deh buat menaklukkan daratan. Betul-betul keajaiban adaptasi. Sekarang, kita udah punya 2 potongan puzzle nih. Tubuh dan rumah. Potongan terakhirnya adalah gerakan. Nah, cara hewan bergerak ini adalah puncaknya. Disinilah tubuh dan habitat bekerja sama dalam sebuah tarian yang indah. Kalau di darat, ada macam-macam banget cara buat bergerak. Mulai dari lari super cepatnya cheetah, lompatan kuatnya kanguru, sampai gerakan melatanya ular yang tanpa suara. Masing-masing adalah solusi sempurna untuk medan yang berbeda. Ada yang berjalan, ada yang berlari secepat kilat, ada yang melompat dengan kekuatan eksplosif, dan ada juga yang melata tanpa suara. 4 gaya, 1 tujuan, menguasai daratan. Terus gimana kalau nggak ada tanah padat buat dipijak? Ya jelas, berjalan bukan pilihan di air atau di udara. Lingkungan kayak gini butuh cara bergerak yang sama sekali berbeda. Di dalam air, sirip jadi andalan utama. Dan di udara, sayap adalah kuncinya. Sebuah karya rekayasa alam yang bikin hewan bisa melawan gravitasi. Berenang dan terbang itu benar-benar membuka dimensi kehidupan yang benar-benar baru. Jadi kita udah ngebahas soal tubuh, rumah, dan gerakan. Tapi poin yang paling penting dari semuanya adalah ketiga hal ini tuh nggak bisa dipisahkan. Mereka itu satu paket kesatuan yang saling nyambung.
Nah, ini dia gambaran besarnya. Tubuh cita yang panjang itu sempurna banget buat berlari di darat. Sirip ikan jelas sempurna buat berenang di air. Dan sayap kupu-kupu yang ringan pas banget buat terbang di udara. Lihat kan, bentuk tubuh, habitat, dan gerakan, semuanya itu bagian dari satu cerita yang klop banget. Jadi, setelah kita lihat gimana semuanya saling terhubung, kira-kira adaptasi hewan mana nih yang menurut kamu paling menakjubkan? Apa kemampuan katak yang bisa hidup di dua dunia, atau mungkin kecepatan cita yang luar biasa? Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih cara pandang baru buat mengagumi setiap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.